Jogja adalah tempat yang selalu punya alasan untuk dirindukan. Seberapa sering datang, rasanya kota ini tak pernah membosankan. Berbagai destinasi wisata di kota Jogja seakan-akan tidak ada habisnya. Bahkan tempat wisata yang berada di luar batas daerah istimewa Yogyakarta sering dikatakan sebagai wisata di Jogja. Salah satunya adalah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia. Ya, meskipun berada di Kabupaten Magelang, Borobudur sering menjadi bagian dari perjalanan wisata Jogja. Dan di video kali ini, saya akan menuju ke sana menggunakan layanan KSPN Sinar Jaya. Seperti apa perjalanannya? Mari kita ikuti bersama-sama. Ini kosong banget. Soalnya kalau yang tiap Prambanan itu Jarang ya, yang banyak dari Tuguno. Titik. Oke teman-teman, jam 7.04 saya mau pergi dulu, tapi nggak check out. Mau ke Borobudur kali ini, naik KSPN Sinar Jaya lagi. Mau ngelengkapin semua rute KSPN Sinar Jaya yang ada di Jogja ini. Tapi sebelum berangkat ke Borobudur, saya pengen cari sarapan dulu. Ada nih kalau nggak salah di Jalan Dagen soto 10 ribuan kalau nggak salah, apa 15 ribu ya. Lumayan murah lah pokoknya, malah murah banget menurut saya. Jadi kita makan dulu. Nanti naik KSPN-nya sih jam 8.30, masih lama banget, 1,5 jam lagi. Tapi santai-santai dulu lah. Oke. Seperti biasa, saya bermalam di kota Jogja ini di Bobo Box Malioboro. Kalau kalian bermalam di penginapan tersebut atau penginapan lainnya yang berada di Malioboro, kalian bisa nyari sarapan di Jalan Dagen ini nih. Di sini mulai dari pagi hingga malam banyak banget jajanan makanan yang terbilang cukup murah sih. Di pagi hari ini biasanya ada soto bening yang harganya sekitar 15 ribuan per porsi dengan nasi. soto tanpa kecap. Oke teman-teman, jam 7.50 sudah selesai makan. Tadi totalnya soto nasi pisah 15.000 sama teh tawar anget 3.000, jadi 18.000. Tapi kalau nasinya campur 12.000. Nah ini saya lagi jalan menuju ke stasiun Tugu, tepatnya di depan pintu selatan. Mau naik KSPN-nya dari sana, titik penjemputannya. Jadi ada dua titik naik dari yang menuju ke Candi Borobudur. Ada yang dari stasiun Tugu sama dari titik nol. Nah kalau yang dari stasiun Tugu ini rutenya muter lewat Prambanan. Nanti deh kita lihat bareng-bareng. Tadi juga udah sempat dicat sama drivernya sih, konfirmasi keberangkatan dan titik penjemputannya. Nah dari ujung Malioboro ini kita belok ke kiri. Katanya sih ketemuannya di Hotel Kota namanya ya. Nanti di situ ada halte Trans Jogja, katanya suruh tunggu situ. Sekarang jam 7.56. Masih setengah jam lagi. Ini cuacanya panas banget. Gokil. Ngejreng. Nah, ini di depan udah termasuk stasiun Tugu Yogyakarta. Ini ada kafe, Loko Cafe. Kalau kalian mau nongkrong-nongkrong sambil ngeliatin kereta, bisa di sini. Nah, itu di depan adalah stasiun Tugu Yogyakarta. Tapi yang ini pintu masuk khusus penumpang KRL. Untuk penumpang KJJ ada di sampingnya lagi. Di area stasiun ini banyak sekali penginapan, mulai dari hotel hingga hostel di sini ada. Tinggal pilih aja sesuai budget. Terus juga jajanan oleh-oleh banyak di sini. Minimarket juga ada. Lengkap deh pokoknya. Nah, untuk pintu masuk KJJ itu yang di depan. Pintu masuk pejalan kakinya tadi nggak kerekam. Pintu ini adalah pintu selatan yang dimana cuma untuk pejalan kaki aja yang bisa masuk kalau nggak salah. Kalau mau masuk motor atau mobil enaknya dari pintu timur yang ada gedung ikonik stasiun Tugu. Haltenya ada di depan sana tuh. Ini kita nyebrang dulu. Ini Hotel Kota dan katanya suruh nunggu di
halte depan sini. Nah, ini haltenya, cuman unit KSPN-nya belum ada. Entahlah. Kita tunggu aja. Soalnya tinggal ya 30 menitan lagi. Nah, ini di haltenya ada peta jaringan transportasi di Jogja. Cukup rumit juga ya. Ini lengkap, ada dari KRL, terus kereta bandara, Trans Jogja. Udah. Ini kalau mau lihat detailnya. Cukup rumit sih, atau bisa scan ini nih. Nah, ini ada tarif-tarifnya juga. KRL komuter lain mulai dari 8.000, kereta bandara dari 10.000 sampai 60.000, Trans Jogja kalau tunai 3,5, kalau kris atau kartu lainnya pakai cuma 2.700. Murah. Mulainya rata-rata dari semuanya dari jam 5.30. Cuman headway-nya jauh-jauh juga ya. Lama-lama. Setelah menunggu selama 30 menit, akhirnya unit KSPN Sinarjaya tiba juga nih. Ini dia baru dilansir dari pool Sinarjaya yang ada di dekat Terminal Giwangan. Kosong Pak hari ini, Pak? Ini kosong bang. Soalnya kalau yang via Prambanan itu jarang. Jarang ya? Yang banyak dari Tugu Nol. Ya, yang Titik dari KM 0. Titik 0. Langsung ke Borobudur. Kemarin Waisak rame, Pak? Alhamdulillah. Sampai nolak-nolak penumpang. Oh iya, Pak. Nolaknya itu karena yang wisatawan itu kan rata-rata mereka udah pesan tiketnya Online. jauh hari. Iya, kan, online juga. Nah, yang kita tolak itu yang mereka Oh, yang pesan langsung. on On the spot. Iya, iya, iya. Berarti kalau ke Prambanan juga bisa, Pak? Ke Prambanan bisa bang. Harganya flat juga, Flat. 30. Flat, tarifnya flat. Kalau online. Kalau online ya. Ya. Kalau langsung on the spot? Kalau langsung on the spot itu berapa ya? Tarif pokoknya harganya beda, saya lupa. Beda ya, Beda. tapi ya. 15 mungkin, Pak. Setengahnya, sekitar segitu. Berarti Bapak jalan di Borobudur terus, Pak? Atau rollingan, Pak? Bang, kita itu per 1 minggu rolling. Oh, rolling. Iya. Oh, bisa ke Pantai Drini sama Tritis juga berarti. Biar gak bosen. Suasana baru terus. Drini sih ya, Pak, yang ramai terus. Ya, sekarang kalau dulu pas kita sampai Baron itu Sepi. penumpangnya sepi. Iya. Tapi setelah kita aksesnya sampai ke Pantai Drini, Rame, biasa iya. pun, Iya, Pak. kadang kita sampai tolak penumpang juga. Benar-benar. Iya sih, Pak. Apalagi kalau kemarin tuh puncak-puncaknya. Nah, jadi KSPN Sinarjaya ke Borobudur ini ada 2 titik keberangkatan dengan jalur yang berbeda. Yang pertama yang saya naikin ini. Titik awal naiknya dari stasiun Tugu dan rutenya ngelewatin Banguntapan, lanjut ke Prambanan dan lanjut jalan via Pasar Pakem hingga ke Borobudur. Terus yang kedua, titik awal naiknya dari titik 0 atau dari Bank Indonesia.
Rute yang dilewatinya tidak memutar seperti yang pertama, dari titik nol langsung ke Borobudur via Jalan Palagan Tentara Pelajar. Rute yang dari stasiun Tugu ini waktu tempuhnya kurang lebih 3 jam, sedangkan yang dari titik nol hanya 2 jam aja. Karena tadi langsung berangkat dan saya belum dapat momen untuk nge-review kursinya, jadi saya review pakai footage video KSPN lainnya aja ya. Soalnya sama aja interiornya dan juga fasilitasnya. Jumlah kursinya itu ada 14 kursi. Jenis kursi yang dipakai juga sama kayak bis Sinarjaya divisi akap. Terus di bagian atas juga disediakan port USB-A. Waktu itu saya sempat coba bisa ngecas tapi lambat ngisi dayanya. Duduk di bagian belakang sana juga cukup nyaman kok, ruang kakinya cukup longgar. Nah, mobil unik di depan ini ternyata merupakan mobil penggiling padi. Jadi mobil bak terbuka dimodifikasi bagian belakangnya menjadi alat penggiling padi seperti yang kita lihat ini. Mobil ini dibiayai oleh BUMDes atau badan usaha milik desa supaya para petani tidak harus membawa padinya ke tempat penggilingan, melainkan alat penggilingnya yang akan mendatangi petani. Untuk tiket seluruh KSPN di Jogja ini bisa dipesan secara online dari Traveloka ataupun Redbus, dan bisa juga dipesan secara langsung kepada drivernya jika kursi masih tersedia. Kalau pesan secara langsung tinggal datang aja ke titik pemberangkatan dan tanya ketersediaan kursi kosong ke drivernya. Kalau ada tinggal bilang ke drivernya mau turun di mana dan bayar langsung ke drivernya pakai cash atau uang tunai. Ini kemarin banyak banget pertanyaan dari penonton, padahal di video sebelumnya udah saya jelasin juga. Jadi tolong dicermati baik-baik ya teman-teman. Ya, naik ini bisa ya Trans Jogja. Bisa Trans Jogja turunnya di terminal. Terminal ya, jalan kaki ke sini.
bukannya udah sempat uji coba tapi Pak ya? Kemarin pas Lebaran ya? Nah, udah. Ini berarti nanti tembus sampai ini ya, Jombor ya? Enggak ya? Ketemu di jalurnya yang dari titik nol yang arah Lampung Borobudur. Itu Oh. Berarti ini yang mau difungsiin sampai ke Bandara YIA? Bukan? ini kurang tahu Pak. Kayaknya ini nanti yang sampai ke tolnya Semarang itu mana namanya? Bawen. Ah, tol. Oh, ya ya ya. Di channel saya beberapa kali ada penonton yang nyaranin saya untuk coba KSPN ke Borobudur ini. Katanya pemandangannya bagus. Dan ternyata emang beneran bagus. Tadi malah kata drivernya kalau berangkat pagi yang jam pertama jam setengah 6 itu bisa lihat Gunung Merapi lagi gagah-gagahnya. Sayang banget saya kehabisan yang jam pertama nih. Makasih ya yang udah nyaranin coba KSPN ke Borobudur nih. Kalau nggak salah namanya Mas Alexander deh. Itu yang setengah 6 dari Tugu Pak? Betul. Ya, mobil pertama tadi Pak. Yang kanan setengah 6, kalau berangkat dari Borobudur jam 9. Jam 9. Itu di depan ada sebuah taman yang bernama Taman Donokerto yang di dalamnya terdapat sebuah tugu salak. Di daerah Turi, Kabupaten Sleman ini merupakan penghasil komoditas dari buah salak. Kebun salak di sini menjadi sumber penghidupan bagi banyak petani. Sejauh ini salak-salak yang ada di Kecamatan Turi sudah menembus ke pasar ekspor. Varietas atau jenis salak di sini cukup bervariasi, mulai dari salak pondoh, salak madu, salak manggala, dan salak gading. Komoditas salak di Kecamatan Turi ini sangat berlimpah dibandingkan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sleman. Kalau dilihat secara garis besar selama 3 tahun terakhir, produksi salak di Turi ini lebih dari 200.000 kuintal per tahunnya.
Ini saya baru sadar ternyata jembatan di depan ini adalah jembatan dari jalan utama Jogja Magelang. Jembatan yang biasa dilewatin bis-bis akap. Ternyata ada jalan di bawah jembatannya dan terdapat sebuah pasar juga. Selama ini saya jalan di jembatannya nggak tahu kalau di bawahnya ada jalanan umum bahkan pasar. Ini yang jalan ke Magelang ya Pak ya? Betul, Atas jalan utamanya. Kalau saya telusuri dari Google Map, jadi dulunya ini adalah jalur kereta api. Bahkan di sini ada bekas bangunan dari stasiun Tempel. Ini sepanjang jalan pokoknya bekas rel kereta dan masih cukup banyak sisa-sisa peninggalannya. Dari jalan raya ini kita sudah bisa menemui banyak destinasi wisata, tempat makan bahkan tempat penginapan. Pemandangan yang disajikan juga sangat indah. Emang cocok dijadikan sebagai tempat liburan wisata nih. Kalau menurut Bapak driver KSPN-nya, di sini juga ada paket wisata gitu. Naik mobil VW atau Volkswagen berjenis safari mengelilingi Borobudur dan perkampungan wisata di sekitarnya. Kalau kalian penasaran, bisa searching aja di Google tentang tur VW Safari ini. Banyak banget info perjalanannya di sana. Oh iya, banyak juga di sini. Biasanya kalau yang wisatawan. Ya, ini kita sudah tiba di Borobudur, tepatnya di Terminal Borobudur.
Jadi KSPN-nya nggak masuk sampai ke wilayah candi, hanya sampai terminal aja. Overall perjalanannya enak dan nyaman. Kondisi unitnya bersih, pembawaan drivernya juga halus. Selama saya coba KSPN Sinar Jaya di Jogja ini, pembawaan drivernya pada enak-enak sih. Terus drivernya juga baik-baik, ramah-ramah. Kita sebagai penumpang tuh jadi seneng dan mood selama perjalanan. Terima kasih untuk Pak Eko, driver KSPN Borobudur kali ini. Tiknol juga naiknya dari sini, Pak? Betul. Keberangkatan kita semua dari sini semua, Pak. Oh. Nah, kita nggak ada akses sampai ke candi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Oke, teman-teman, jam 11.02 sudah ada di Terminal Borobudur. Ini ada apa namanya? Bis Sinar Jaya 81 RC. Terus ada Trans Jateng ke arah mana namanya? Wotoarjo. Oke, kita lanjut ke Candi Borobudur ya. Ini ada angkot. Oke teman-teman, karena jarak dari Terminal Borobudur ke Candi Borobudur ini masih jauh, sekitar 2 kilometeran. Jadi saya naik beca yang ada aja nih. Kebetulan bapaknya udah nawarin terus semenjak saya turun dari KSPN tadi. Bapaknya ngasih harga masuk akal teman-teman, nggak nembak. Dari sini ke Candi cuma kena 20.000 aja. Ya 11-12 sama harga ojol lah ya. Jadi kayaknya lebih enak naik beca karena memperdayakan jasa lokal, terus kita juga bisa lebih santai, lebih luas bergerak, teduh dan juga kena angin sepoi-sepoi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Maaf Bapak, tangan kiri. Terima kasih banyak Bapak ya. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk di Candi Borobudur di kawasannya. Sekarang kita masuk lewat mana nih? Kayak lewat sini Pak. Tiketing area. Ini tiketing area sebelah kiri. Ini apa ya guys? Museum Borobudur. Apa kita coba ke bawah dulu kali ya? Jadi bangunan di depan ini adalah Museum Borobudur, bukan pintu masuk ke candinya. Nah, museum ini letaknya terpisah dengan arah jalan menuju ke candinya. Untuk masuk ke museumnya ada biaya tersendiri di luar tiket masuk ke candi. Untuk hari biasa di harga 15.000, sedangkan di hari libur 20.000. Jadi di museum ini untuk menceritakan sejarah-sejarah dari bagian yang ada di Candi Borobudur. Nah, ini ada penyewaan stroller bayi teman-teman. Jadi kalau bawa anak kecil biar nggak kecapean, enak nih. Gokil. Iya, tiket.com. Ini langsung Pak. Langsung Pak? Iya, langsung Iya. di counter 3 ya. Oh ya, makasih Pak. Ke Candi Borobudur kali ini saya sudah memesan tiket wisatanya melalui OTA atau aplikasi online. Sebenarnya bisa aja mesennya langsung di lokasi, tapi terkadang kalau mesennya online ada potongan harga yang cukup lumayan. Tarif tiket normalnya untuk hari biasa itu Rp50.000 dan kemarin saya dapat potongan Rp2.000 dari aplikasi Titik Kuning. Jadi bayarnya cuma Rp48.000 aja.
Ya lumayan dah ya buat potongan 2.000 mah. Nah, pemesanan tiket masuk Candi Borobudur ini udah ada di semua jenis OTA. Untuk tarif hari biasa dan hari libur itu berbeda. Kalian bisa lihat lengkapnya di layar kaca ini ya. Kita langsung ke Temple Ground, Departure Shelter 1. Oh, jadi harus naik ini dulu, guys. Dulu saja shelter yang depan ya. Siap, terima kasih, Pak. Jadi harus naik ini dulu buat ke pelataran candinya. Jujur kenapa saya kayak agak ngebingungin ya. Ini sayanya yang nggak connect atau emang polanya yang agak rumit ya. Siap. Tunggu 5 menit ya. Iya, Pak. Dari pintu masuk ke pelataran candinya ternyata masih cukup jauh teman-teman. Kurang lebih 1,5 kilometeran. Kalau nggak salah bisa ditempuh dengan berjalan kaki juga, tapi bakalan ngabisin energi banget. Apalagi kondisinya panas begini. Jadi baiknya naik shuttle aja. Apalagi mumpung gratis nih. Dan sepertinya akan dikenakan pembayaran nantinya. Tapi semoga aja enggak ya, biar ini menjadi fasilitas bagi pengunjung. Langsung ke sini. Kampung Seni Borobudur. Jadi kita sekarang jam 11.30 udah ada di pelataran. Nah, ini ada foto-foto dari apa ya? Mungkin peta kali ya. Remaster plan kawasan candi. Oh, ini udah baru nih, ada main gate yang tadi, museum, ekokultur, area penerima, kampung seni, refreshment, sama Borobudur Cultural Center. Wah, ini adem sih dan vibesnya enak banget. Untungnya juga berawan nih, jadi nggak begitu terik. Asli cakep-cakep. Ini orang-orang pada jalan ke sana. Dan kebetulan hari ini juga sepi nih, nggak penuh, nggak rame malah. Ini apa ya? Jalatwara, kayak sumber air gitu kayaknya. Karena sih bening ya. Coba nanti kita cari tahu di internet. Nah, ini dia toiletnya teman-teman. Bersih banget ya. Ada 3 bilik toilet sama 3 urinoir. Enak banget suasananya. Cara pakai, pilih produk, bayar, ambil produk. Coba kita scan. Daps, kita bayar dulu. Oke. Jatuh. Kita ambil. Wah, dingin guys. Buset, ini banget ngepres. Lumayan. Air mineral dingin. Keren guys. Oh, ini ada penyewaan kereta kuda teman-teman. Ada penyewaan sepeda motor, sepeda listrik juga, sama sepeda goes.
Kemarin tuh ada ini acara Waisak di sini. Nerbangin lentera atau lampion gitu. Nah, ini penyewaan skuter dan lain-lain. Ada sepeda listrik, ada sepeda goes, tapi kayaknya listrik juga itu. Ada keranjangnya, enak kalau nggak mau capek jalan. Borobudur Temple Destination Map. Ini ada petanya. Jalur biru apa nih? Kinaraif kuda. Oh, yang tadi kuda. Yang pink shuttle berbayar, hijau pedestrian pet, kuning pedestrian pet juga. Oh, kita bisa ngelilingin ini nih berarti candinya. Sekarang kita ada di sini. Makanan di mana makanan? Beverage. Oh, tadi ada tuh di situ ya. Di sana ada toilet, di sana ada pendopo, teman, nggak tahu apa itu. Ini ada kayak taman buat duduk-duduk. Cuman nggak tahu lewat mana, kayaknya bisa lewat rumput ini. Kagak ada jalan sepetaknya. Nah, ini di depan udah Candi Borobudur. Ini udah berubah banget ya. Perasaan dulu saya kecil nggak kayak gini ya jalan masuknya. Entah berubah, entah sayanya lupa, tapi saya yakin sini berubah sih. Nah, ini peta lokasi situs strategis nasional kawasan Candi Borobudur. Cuman udah pudar. Nggak kelihatan tulisannya jelas sama petanya. Candi Borobudur dilindungi dari bahaya perang, warisan budaya, dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, ini kita naik ke atas, tapi katanya cuma bisa sampai halaman candi, pelataran candi. Tangganya gokil juga ya. Ini juga dibangunnya pakai tangan, teman-teman. Kalau nggak salah sejarahnya, tidak ada alat bantuan apapun, bahkan alat-alat teknologi. Nah, ini kita udah sampai di atas pelataran candinya, halaman. Dan ini adalah, ya Pak, Candi Borobudurnya, teman-teman. Yang naik ke sini bolehnya cuma dari yang bayar 150. Jadi khusus dibedain tiketnya, ada yang bisa naik ke candi, ada yang cuma di pelataran ini aja. Kebanyakan bule yang datang ke sini sih. Ya, jadi tiket di Candi Borobudur ini terbagi-bagi. Ada tiket yang hanya sampai pelatarannya aja, atau tiket yang bisa naik ke candinya. Harganya tentu berbeda. Lengkapnya kalian bisa lihat di layar kaca atau Instagramnya Candi Borobudur. Candi Borobudur ini sendiri sudah ada sejak tahun 800 hingga 850 Masehi pada dinasti Sailendra. Kemudian pada tahun 1006 Masehi, Gunung Merapi meletus dengan dahsyat sehingga candi ini tertimbun abu vulkanik serta tanah yang ditumbuhi semak belukar akibat ditinggalkan penduduknya. Candi ini kemudian ditemukan kembali oleh masyarakat setempat. Pada saat penemuan tersebut, masyarakat melaporkan kepada Gubernur Hindia Belanda yang ada di Pulau Jawa, yaitu Thomas Stamford Raffles. Ia pun mengutus pasukannya untuk membersihkan temuan tersebut pada tahun 1814. Memakan waktu selama 21 tahun, tepatnya pada tahun 1835, akhirnya area candi berhasil dibersihkan sepenuhnya. Dari sejak zaman tersebut atau zaman kolonialisme hingga saat ini, Candi Borobudur sudah menjadi destinasi wisata. Dahulunya candi ini dibuat sebagai tempat pemujaan serta tempat ziarah spiritual bagi agama Buddha. Candi ini berisi petunjuk agar manusia menjauhkan diri dari nafsu dunia dan menuju pencerahan serta kebijaksanaan. Dahulunya juga di bawah candi ini merupakan sebuah bukit yang kemudian dibuatkan teras berundak serta dibangun menjadi area candi.
Batuan candi ini merupakan jenis andesit atau batuan beku vulkanik yang ditambang di sekitaran Gunung Merapi. Batuan dibuat bersusun yang saling mengunci dan diukir. Seluruh permukaan ini direkatkan dengan bajra lepa, yaitu perekat berwarna putih dari bahan alami. Dengan begitu banyak proses arsitektur dan keindahan bentuknya tanpa menggunakan teknologi yang canggih seperti saat ini, Candi Borobudur ditetapkan oleh dunia melalui UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 1991. Oke teman-teman, kalau gitu sekian dulu perjalanan kali ini. Saya lanjutkan perjalanan berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya.